Ujian promosi doktor atas nama Sukma Wijaya dengan judul disertasi Perlindungan Hukum bagi Masyarakat Muslim dalam pelaksanaan ibadah mahdah dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang terbuka UIN Sumatera Utara dalam rangka promosi doktor atas nama Sukma Wijaya, NIM 40012303029, program studi hukum Islam resmi dibuka. Saudara Promopendus, coba tes dulu mic-nya, oke nggak? Ya, saudara Promopendus, Saya, apakah saudara dalam keadaan sehat walafiat? alhamdulillah, insyaallah sehat. Apakah siap untuk mengikuti ujian promosi doktor pada sore ini? Siap. Baik, saudara Promopendus, pada hari ini saudara akan mempertahankan disertasi yang berjudul Perlindungan Hukum bagi Masyarakat Muslim dalam melaksanakan ibadah mahdah di hadapan Dewan Penguji. Yang pertama, penguji eksternal yang amat terpelajar Dr. Hisam Ahyani MH. Kemudian penguji internal kita yang amat terpelajar Dr. Arifuddin Muda Harahap. Dan penguji internal yang kedua Dr. Muhammad Yadi Harahap MH, yang insya Allah sebentar lagi akan hadir. Dan selama proses sidang promosi ini, saudara Promopendus akan didampingi oleh promotor yang amat terpelajar Profesor Dr. Asmuni MAG, yang pada hari ini berhalangan, dan beliau mengucapkan selamat dan titip salam Anda sudah sampai pada tingkat ini, dan insya Allah tanpa halangan apapun dapat dipromosikan nanti oleh ko-promotor yang amat terpelajar Dr. Muhammad Iqbal Ilham MAG. Sebelum ujian ini kita mulai, kepada saudara Promopendus kami berikan waktu maksimal 10 menit untuk menyampaikan hasil penelitian atau temuan atau novelty dari disertasi yang sudah saudara tulis. Dipersilakan maksimal 10 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Yang saya hormati para penguji sekalian, adapun judul disertasi saya adalah Perlindungan Hukum bagi Masyarakat Muslim dalam pelaksanaan ibadah mahdah. Latar belakang daripada judul tersebut diantaranya yang pertama, penyebaran COVID-19 dan dampaknya pada kehidupan global, kemudian virus corona atau yang biasa disebut dengan COVID-19 yang pertama kali mewabah di Wuhan, Cina pada akhir tahun 2019, ternyata dengan cepat menyebar dan sampai ke Sumatera Utara. Kebijakan di Sumatera Utara sebagai wilayah zona merah Provinsi Sumatera Utara termasuk Kota Medan sebagai ibu kotanya menjadi satu wilayah yang terdampak parah oleh COVID-19 ini. Pemerintah setempat menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau yang disebut dengan PPKM dan mengeluarkan beberapa regulasi seperti Peraturan Wali Kota Medan Nomor 27 Tahun 2020 tentang pengenalan adaptasi kebiasaan baru dalam rangka pandemi virus corona 2019. Peraturan ini mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat termasuk aktivitas keagamaan dengan tujuan menjaga keseimbangan antara kesehatan masyarakat dan keberlanjutan kegiatan sosial. Begitu juga MUI yang berperan sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Dalam konteks ini MUI berperan sebagai mediator antara pemerintah yang gencar menyerukan pencegahan COVID-19 dan umat Islam yang membutuhkan panduan keagamaan pada saat itu, di mana umat Islam tidak akan berhenti dalam
pelaksanaan ibadah, khususnya ibadah makhluk. Adaptasi terhadap praktek keagamaan yang sesuai dengan situasi darurat ini, oleh karena itu MUI mengeluarkan banyak fatwa. Di antara fatwa yang diteliti adalah fatwa MUI nomor 14 tahun 2020. Sebagai rumusan masalah dalam disertasi saya, yang pertama, apa yang menjadi latar belakang lahirnya fatwa MUI dalam pelaksanaan ibadah makhluk pada masa pandemi COVID-19. Kemudian bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat muslim di Sumatera Utara dalam pelaksanaan ibadah makhluk. Kemudian yang ketiga, bagaimana implementasi fatwa MUI dalam pelaksanaan ibadah makhluk di Sumatera Utara. Yang keempat, bagaimana analisis fatwa MUI dalam pelaksanaan ibadah makhluk pada masa pandemi COVID-19 dalam perspektif maqasid syariah. Adapun sebagai kesimpulan, dan temuan khusus pada penelitian saya ini, pertama, fatwa MUI dikeluarkan sebagai respon terhadap pandemi COVID-19 untuk mengurangi penyebaran virus di kalangan umat Islam. Fatwa ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan ibadah seperti sholat berjamaah dilakukan dengan memenuhi protokol kesehatan, sejalan dengan prinsip maqasid syariah yang melindungi diri dan upaya pemutusan rantai penularan COVID-19. Yang kedua, pandemi COVID-19 mengubah cara ibadah makhluk, khususnya di Sumatera Utara. Berkaitan dengan itu, pemerintah menerapkan PSBB dan protokol kesehatan yang ketat. Kemudian yang ketiga, implementasi fatwa MUI di Sumatera Utara terganggu atau kurang efektif. Pertama, diakibatkan kurangnya konsistensi masyarakat dalam mengikuti protokol kesehatan. Kemudian faktor pendukung termasuk kesadaran masyarakat dan kerjasama berbagai pihak, sementara menjadi penghambat yang meliputi terkait dengan sampainya fatwa MUI ini di kalangan masyarakat muslim di Sumatera Utara. Fatwa MUI selama pandemi COVID-19 sebenarnya memberikan perlindungan hukum yang sangat jelas dengan memungkinkan pelaksanaan ibadah secara aman, pencegahan kerusakan dengan mengikuti protokol kesehatan. Yang terakhir, sebagai novelty daripada disertasi saya ini adalah fatwa MUI nomor 14 tahun 2020 pada masa pandemi melindungi masyarakat muslim di Sumatera Utara, khususnya dalam ibadah makhluk. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat menjadi pencerahan bagi saya dan kita semua. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Promopendus. Kita mintakan ujian pertama diberikan oleh penguji eksternal kita yang amat terpelajar Dr. Hisam Ahyani MH. Dipersilakan maksimal 10 menit. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan pada yang amat terpelajar, Ketua Sidang, Sekretaris Sidang, Promotor dan Penguji Internal UIN Sumatera Utara. Pertama, saya ucapkan selamat pada Pak Sukma Wijaya ya, telah sampai pada titik terakhir di program studi Dr. UIN Sumatera Utara ya. Berkaitan dengan disertasi saudara perlindungan hukum ya bagi masyarakat muslim khususnya ya dalam pelaksanaan ibadah makhluk di sini ya. Saya ingin menguak bagaimana teori yang digunakan dalam menggandrungi perlindungan hukum ini ya, khususnya di kaitannya dengan fatwa MUI berkaitan dengan COVID-19 ya. Jadi bagaimana bentuk perlindungan hukumnya, kemudian apa yang menjadi dasar utama sebagai landasan teori untuk menemukan teori terbaru yang ditemukan oleh peneliti ya atau Pak Sukma Wijaya. Silakan dijawab terlebih dahulu. Baik, terima kasih Bapak Penguji Eksternal Dr. Hisam Ahyani.
Pertama, teori yang dipakai dalam disertasi ini adalah teori perlindungan hukum Sucipto Raharjo, yang di dalamnya terdapat dua bentuk perlindungan hukum yang umum, ada preventif, kemudian ada beberapa penelitian yang juga mengembangkan teori perlindungan hukum ini. Yang pertama ada teori perlindungan hukum yang bersifat defensif dan ofensif. Nah, defensif ini terkait dengan fatwa MUI yang dikeluarkan terkait dengan pelaksanaan ibadah mahdoh adalah salah satu bentuk defending atau bentuk pemeliharaan diri daripada penularan penyakit COVID-19 atau virus COVID-19 ataupun pencegahan yang lebih besar daripada kematian dan lain sebagainya. Kemudian terkait dengan teori perlindungan hukum yang ofensif adalah bagaimana masyarakat muslim ini ketika pada masa COVID-19 dapat beribadah dengan aman, tentunya dengan bentuk panduan-panduan yang sudah disampaikan oleh MUI. Walaupun pada saat yang sama ada PPKM, kemudian ada PSBB, di mana berkumpulnya masyarakat secara menyeluruh itu sangat dilarang. Akan tetapi bagi umat Islam yang ingin melaksanakan ibadah mahdoh di tempat-tempat umum seperti di masjid ataupun pengajian-pengajian, tentunya harus mengikuti protokol-protokol yang disampaikan oleh MUI dan tidak menyampingkan daripada peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Baik, terima kasih. Dari kedua teori itu tadi ya yang dikembangkan oleh penulis, bisa tidak disinergikan dengan pengembangan perlindungan hukum Islam seperti itu? Silakan. Tentu dua teori ini, apalagi teori pengembangan ofensif dan defensif ini sangat sejalan dengan maqasidus syariah terkait dengan hifzun nafs, kemudian bagaimana fatwa MUI ini menjaga kemaslahatan dan keberlangsungan kehidupan manusia pada saat itu, di mana pada saat itu juga penyebaran COVID atau virus COVID-19 ini sangat pesat. Tentunya di dalam penelitian saya ini ada beberapa pembatasan masalah yang saya buat. Pertama, pembatasan masalahnya terkait dengan Sumatera Utara. Ada 3 kota yang merupakan dampak daripada korban COVID-19 yang cukup banyak. Salah satunya Deli Serdang, Medan, dan Kota Binjai. Terkait dengan apa yang disampaikan oleh MUI, kemudian berkaitan dengan perlindungan hukum, dikaitkan pula dengan perlindungan hukum Islam, ini tentu sangat-sangat sejalan. Terkait dengan hifzun nafs, pemeliharaan dirinya, sehingga pada saat beberapa masyarakat yang dia sudah mendapati maklumat dari MUI, kemudian sudah mendapatkan sosialisasi terkait dengan fatwa MUI ini, pembatasan, kemudian tata cara pelaksanaan ibadah di masjid terkait dengan sholat Jumat berjamaah, kemudian shaf yang direnggangkan dan berbagai macam sebelum masuk ke dalam masjid, tentunya ada protokol kesehatan, mencuci tangan, memakai hand sanitizer dan lain sebagainya, sehingga pada saat itu mampu menekan angka atau korban-korban daripada COVID-19. Ini terkait dengan defensif tadi. Sekian. Baik, jadi teori yang Anda temukan atau yang Anda gali atau yang Anda gunakan ini membantah teori atau mengembangkan teori atau seperti apa dari Sucipto Raharjo itu? Sucipto Raharjo terkait dengan perlindungan hukumnya hanya menyebutkan teori preventif dan satu lagi saya lupa. Iya. Kemudian saya ada membaca beberapa artikel dari pengembangan dua teori ini, dan teori pengembangan itu bersifat defensif dan ofensif. Akan tetapi tulisan ini belum berupa jurnal dan belum berupa tulisan skripsi, tesis atau disertasi, sehingga saya
memakai teori ini untuk dikembangkan dan saya kaitkan dengan penelitian yang sudah saya buat terhadap apa yang telah disampaikan oleh MUI melalui fatwanya dan dikaitkan pula dengan teori perlindungan hukum Islam, yaitu maqasidus syariah. Salah satunya adalah hifdzun nafs atau menjaga diri, memelihara diri daripada kerusakan ataupun kematian. Berarti posisinya menguatkan, mengembangkan atau membantah? Menguatkan dan mengembangkan. Dari dua itu saya ingin melihat 2 atau 3 kata dari hasil resume disertasi Anda. 2 kata saja. Apa itu? Namanya, nama dari apa? Novelty atau semacam pembaharuan atau transformasi dan sebagainya. Fatwa MUI melindungi. Ya. Itu kalau tradisi karena saya alumni UIN Bandung, itu biasanya dibubuhkan kata diperlukan. Nah, berarti ada diperlukan apa tadi? Hasilnya tadi 2 kata itu MUI diperlukan perlindungan hukum Islam melalui fatwa MUI khususnya di 3 kota itu. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Presiden. Terima kasih penguji eksternal kita yang amat terpelajar, Dr. Hisam Ahyani MH. Saudara Promopendus, penguji Anda berikut ini adalah penguji internal yang amat terpelajar, Dr. Arifudin Muda Harahap. Maksimal 7,5 menit, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan sidang, ada Pak Mertutu sebagai ketua, kemudian Bu Fitri sebagai sekretaris, kemudian yang kita hormati penguji eksternal Dr. Hisam, kemudian ada Dr. Riyadi sebagai penguji internal dan promotor plus co-promotor yang diwakili oleh Dr. Iqbal Irham. Saya sedikit saja. Promofendus tadi Promofendus mengatakan bahwa fatwa MUI melindungi. Saya akhir tadi yang saya dengar, kalau disertasi ini sudah kita selesaikan pengujiannya dalam perbaikan, menjelang perbaikan terbuka ya, sekitar 3 hari lalu. Yang mau saya tanya, ketika Promofendus mengatakan fatwa MUI melindungi, apakah Promofendus yakin seluruh fatwa MUI itu akan melindungi atau melindungi masyarakat atau melindungi kepentingan oknum-oknum MUI? Yang mana yang mereka lindungi? Atau memang secara universal melindungi umat? Karena banyak juga saya lihat fatwa MUI ini yang berbau-bau politik. Jadi ini statement Promofendus akan kita pegang, karena Promofendus ini nanti akan menjadi doktor hukum, yaitu doktor hukum. Silakan. Yang saya maksudkan daripada melindungi tentunya fatwa MUI nomor 14 tahun 2020 pada masa pandemi ini terkait dengan pengaturan berbagai macam bentuk pelaksanaan ibadah. Salah satunya adalah pelaksanaan ibadah sholat Jumat, kemudian sholat berjamaah. Konsep atau isinya adalah betul-betul melindungi masyarakat muslim. Ya, yang saya tanya secara universal, jangan pancing saya masuk ke dalam substantif dalam disertasi Promofendus. Saya bertanya, fatwa MUI melindungi. Yakinkah Promofendus bahwa seluruh fatwa MUI itu melindungi umat, atau melindungi oknum pengurus MUI, atau melindungi politik? Silakan. Sedikit saja jawabannya. Isinya melindungi. Melindungi siapa? Melindungi umat Islam. Oh begitu ya. Tapi dalam pelaksanaannya tentu Ya sudah cukup, semoga itu benar. Saya kembalikan pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih penguji internal kita yang amat terpelajar, Dr. Arifudin Muda Harahap. Berikutnya kami persilakan kepada yang amat terpelajar, Dr. Muhammad Yadi Harahap MH. 7,5 menit.
Baik, terima kasih. Sama-sama kita sampaikan kepada Ketua Sidang, Sekretaris Sidang, tim awal, penguji eksternal dan penguji internal. Yang berbahagia Saudara Sukma Wijaya, Resort terkait dengan perlindungan hukum bagi masyarakat Muslim dalam pelaksanaan ibadah Mahdhur. Saya belum menemukan antitesa tawaran yang dibangun oleh peneliti terkait dengan perlindungan hukum bagi masyarakat dalam pelaksanaan ibadah Mahdhur. Saya hanya masih menemukan sifatnya ini masih deskriptif, hanya memaparkan dan menjelaskan saja. Ya kan? Saya belum menemukan tawaran, di mana tawaran itu kebaharuan yang bisa dijadikan sebagai alat, ya kan, rujukan oleh orang-orang ke depan kalau terjadi misalkan wabah atau COVID, maka apa yang disampaikan oleh peneliti bisa dijadikan sebagai acuan. Silakan kira-kira di mana letak kebaharuan yang disampaikan oleh peneliti. Terima kasih, Prof. Terkait tadi apa yang disampaikan oleh Dr. Arif, apakah fatwa MUI ini benar-benar melindungi? Sebenarnya kajian yang saya lakukan tidak hanya berbentuk kajian teori, tapi saya terjun langsung ke lapangan, kemudian meneliti dari beberapa kota di Sumatera Utara yang statusnya zona merah. Yang pertama, kota yang saya teliti adalah kota Medan, kemudian yang kedua Deli Serdang, kemudian yang ketiga Binjai, kota Binjai. Dan dari 3 kota itu saya mengambil masing-masing 2 sampel masjid terkait dengan pelaksanaan tata cara ibadah, khususnya sholat berjamaah, kemudian sholat Jumat yang dilakukan di beberapa masjid yang saya teliti. Ternyata berbagai macam respon yang dilakukan. Pertama, ada yang tidak mengetahui sama sekali informasi terkait fatwa MUI ini. Kemudian ada juga yang dia sudah tahu tapi dia tidak mau melaksanakan karena beranggapan bahwasanya ibadah lebih dahulu daripada beribadah lebih utama daripada meninggal.